Baik, selamat pagi untuk anak-anak didik saya di SD Budi Murni 7 Medan, terutama untuk kelas 3. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan murah rezeki dan dijauhkan dari segala penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan. Baik, ini pertemuan kita yang ke-5, di mana kita akan belajar untuk membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, menutup dokumen, dan membuka dokumen di Microsoft Word 2010. Baik, agar kamu dapat lebih menangkap dan menyimak materi yang sudah pernah saya berikan sebelumnya, kali ini saya akan langsung mempraktikkannya, bagaimana membuat, menyimpan, menutup, dan membuka dokumen di Microsoft Word 2010. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, membuat dokumen baru. Pada pertemuan kedua, saya sudah mengajarkan atau sudah memberikan materi bagaimana langkah-langkah untuk mengaktifkan Microsoft Word 2010. Baik, langkah yang pertama, arahkan kursormu atau tanda panamu yang bergerak, yang digerakkan oleh mouse ke tombol Start. Pilih dan klik. Kemudian, pilih dan klik All Programs. Lalu yang ketiga, klik scroll bar. Lalu pilih di situ Microsoft Office. Lalu langkah yang keempat, pilih dan klik Microsoft Word yang logonya seperti kamu lihat di layar ini. Oke, itu membuat dokumen yang baru. Selanjutnya, kamu dapat langsung mengetik di teks di area putih yang berfungsi sebagai halaman kerja. Ini adalah halaman kerja kamu. Yang pertama, mulailah mengetik. Jika huruf yang kamu ketikkan mencapai batas margin kanan, Microsoft Word secara otomatis akan melakukan perpindahan ke baris yang baru. Sebagai contoh, saya contohkan, selamat datang di SD Budi Murni 7 Medan yang beralamat. Baik, jika kursor kamu sudah hampir mencapai batas kanan, margin sebelah kanan, di sini kamu tidak perlu menekan tombol Enter. Ya, kalau dia masih dalam satu paragraf, silahkan ketikkan saja langsung. Biarkan nanti si Microsoft Word memindahkan kursormu ke baris yang baru secara otomatis. Kita lanjutkan yang beralamat di Jalan Durung. Nah, jadi dia otomatis pindah ke bawah. Kecuali apabila kita membutuhkan baris yang baru, kita boleh menekan tombol Enter. Ya. Dan jangan lupa perhatikan huruf besar dan huruf kecil dan tanda baca yang benar, ya. Ingat, fungsi-fungsi tombol keyboard kemarin sewaktu kamu di kelas 2 sudah Bapak ajarkan sewaktu kita belajar WordPad, ya. Tombol caps lock untuk membuat huruf besar huruf kecil. Apabila tombol caps lock menyala, berarti fungsinya untuk membuat huruf besar, dan apabila tombol caps lock tidak menyala, berarti fungsinya untuk membuat huruf kecil. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh. Lalu kita masuk yang kedua, menyimpan dokumen. Contoh ini adalah dokumen kamu. Sudah? Sekarang kita ingin menyimpannya. Perintah untuk menyimpan di dalam Microsoft Word ada dua. Yang pertama itu ada save dan ada save as. Lalu muncul pertanyaan sama saya, Pak, apa perbedaan antara save dengan save as? Kita perhatikan, nanti saya beritahu apa perbedaannya. Yang pertama, coba kita gunakan save. Sudah? Ini adalah menyimpan melalui option
save. Kemudian di sini ada beberapa pilihan penyimpanan atau tempat penyimpanan, ya, atau directory penyimpanan di dalam Microsoft Word. Di sini ada dokumen, dapat menyimpan berupa dokumen. Di sini ada musik. Di sini kita dapat menyimpan berupa format musik. Di sini picture, dapat menyimpan gambar, dan di sini ada video. Dan kita dapat menyimpan di data D, ya. Akan tetapi jangan pernah menyimpan di data C, karena itu adalah tempat di mana software kamu disimpan, ya. Oke, karena ini berupa Microsoft Word, kita simpan di dokumen. Dokumen, lalu pada bagian file name, apabila kamu langsung menyimpan berupa file, boleh langsung kamu ketikkan nama filenya, bebas terserah mana menurut kamu yang gampang diingat dan sesuai dengan isi dari dokumen kamu, agar memudahkan kamu mencarinya nanti. Yang pertama kita akan masuk ke, kita buat ke folder yang baru, di mana folder itu adalah tempat menyimpan banyak file, ya. Kita simpan di folder, lalu kita ketikkan contoh kelas 3, lalu sudah. Kita buka kelas 3, ini adalah folder kelas 3 yang masih kosong, ya. Lalu di sini kita ketikkan tugas 3, ya. Ini adalah nama file kamu. Lalu ini tetap Word dokumen, kemudian kita save. Sudah. Pada bagian title name, ya, topik kita pertemuan pertama, di situ sudah saya berikan materi tentang title name. Ini adalah buktinya apabila kamu sudah menyimpan dokumen kamu ini dan nama dokumennya adalah dengan nama tugas 3, ya. Itu cara menyimpan dokumen. Kemudian contoh dokumen ini kamu edit kembali, contoh seperti ini. Kamu edit yang baru, sudah. Lalu kamu ingin menyimpannya dengan nama file yang baru, ya. Tidak menggunakan file name tugas 3 lagi. Akan tetapi kita simpan dokumen ini dengan nama file yang baru, berarti kita dapat menggunakan perintah save as. Save as, lalu di sini kita buat tugas 3 baru. Kita save, dan dokumen kalian akan berubah nama filenya sesuai dengan nama file yang kalian ketikkan tadi, ya. Jadi perbedaan antara save dengan save as adalah, ingat, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dapat menyimpan dokumen yang baru kalian ketikkan atau yang baru kalian buat. Itu persamaannya. Kemudian perbedaan antara save dengan save as adalah, kalau save itu dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah kalian simpan sebelumnya dengan nama file yang sama. Sedangkan perbedaannya dengan save as adalah, save as dapat menyimpan dokumen yang baru kalian buat atau kalian ketikkan, dan dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah disimpan sebelumnya dengan nama file yang baru, ya. Jadi kalau save tidak dapat mengubah nama filenya, ya. Kemudian lalu kalau save dapat mengubah nama filenya dengan nama file yang baru. Itu persamaan dan perbedaan save dengan save as. Bagaimana nanti membuka tugas ini setelah kita close? Nanti di tahap yang keempat. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, menutup dokumen. Apabila kamu ingin menutup dokumen ini, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah arahkan kursormu ke tombol close, maka nanti secara otomatis dia akan mengeluarkan atau menutup program Microsoft Word kamu. Dan cara yang kedua bisa dapat kita arahkan ke menu file, lalu pilih dan klik
exit. Oke, sudah tertutup. Itulah bagaimana cara menutup dokumen. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah membuka dokumen. Tadi kita sudah membuat dokumen yang baru dengan nama file tugas 3 baru. Lalu kita akan membukanya karena kita akan mengeditnya kembali. Dapat kita buka dengan dua cara, ya. Yang pertama itu bisa dari komputer. Pilih dan klik My Computer. Kemudian pilih dan klik di mana kamu tadi simpan dokumen kamu. Kita simpan di dokumen. Kemudian kita simpan di folder kelas 3. Lalu pilih dan klik dokumen kamu. Maka secara otomatis dia akan membuka dokumen yang sudah kamu simpan sebelumnya. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah pilih dan klik Microsoft Word atau aktifkan Microsoft Word kamu. Kemudian pilih dan klik menu file. Lalu pilih dan klik icon open. Ya, ingat save untuk menyimpan, open untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya, close untuk menutup dokumen, new untuk membuat dokumen yang baru, print adalah perintah untuk mencetak. Ya, jadi kita ingin membuka dokumen, pilih dan klik open. Kemudian cari di mana folder kamu tadi simpan, kelas 3, lalu pilih dan klik, lalu open. Itu dia cara untuk membuka dokumen atau file di Microsoft Word. Ya. Baik, kamu perhatikan video ini. Ini adalah materi yang praktek pertama kita untuk membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, dan juga menutup dokumen, kemudian membuka dokumen. Ya, berarti kamu sekarang sudah paham bagaimana membuat dokumen baru, bagaimana menyimpan dokumen, bagaimana menutup dokumen, dan bagaimana membuka dokumen. Oke, ini praktik kita yang pertama. Silakan disimak. Setelah ini akan ada kuis. Persiapkan semua materimu, persiapkan semua catatan yang sudah pernah kamu catat, yang sudah saya berikan materinya, untuk sebagai modalmu untuk mengerjakan kuis. Baik, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.